Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, menyikapi atau menanggapi pertanyaan dari beberapa kawan-kawan yang sedang menyusun skripsi, yang kebetulan mereka adalah mahasiswa untuk program studi bisnis internasional, maka mungkin saran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, ketika kita akan menyusun research sementara fakultas kita atau program studi kita adalah bisnis internasional, maka tema yang harus kita angkat atau objek yang harus kita teliti adalah sebuah perusahaan atau kegiatan bisnis yang uh, dimensinya multinasional. Jadi dalam dunia bisnis atau dalam dunia politik bahkan itu dikenal dengan ada multilateral. Itu kerjasama antara banyak negara. Atau ada misalnya trilateral antara 3 negara atau bilateral untuk 2 negara. Jadi di era saat ini di mana globalisasi ini membuka ruang dan waktu tanpa adanya regulasi, yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah banyak hal-hal baru yang muncul. Yang pertama adalah aktor misalnya. Jadi dalam dunia saat ini ketika kita akan meriset sebuah masalah yang skopnya internasional, misalnya dalam dunia bisnis, itu harus kita pahami bahwa aktor saat ini itu sudah beda. Ada aktor yang baru, misalnya kalau zaman dulu aktor itu antara 2 negara ketika akan melakukan transaksi kerjasama atau apapun namanya itu harus dimediasi, harus menggunakan perwakilan-perwakilannya yang atas nama pemerintah. Jadi government to government istilah sederhananya, dan itu representasi itu sangat formal dan legal. Sementara sekarang ketika kita ingin melakukan interaksi dengan adanya teknologi informasi misalnya, itu sudah tidak ada lagi batasan-batasan yang menghalangi interaksi kita itu dengan pihak manapun di luar negeri. Itu karena apa? Kita dengan internet, dengan media sosial komunikasi lainnya itu bisa langsung berinteraksi, melakukan transaksi tanpa harus melewati birokrasi yang mungkin itu 20 tahunan yang lalu lah. Sehingga teman-temanku yang berbahagia, ketika kita akan menganalisis tentang isu-isu multinasional dalam dunia bisnis, maka yang harus kita pahami adalah adanya hal-hal baru itu seperti aktor. Ya, aktor itu misalnya ya sekarang Alibaba itu yang dimiliki oleh Jack Ma itu kan sudah melibatkan banyak negara tanpa harus ada izin dan seterusnya. Kita bisa bertransaksi, belanja atau memproduksi produk kita melalui situs Alibaba misalnya. Begitu juga dalam dunia transaksi atau dunia trading yang cukup besar atau ekspor impor biasa kita kenal, itu biasanya menjadi tema yang menarik yang sering diangkat oleh kawan-kawan kita dalam menyusun skripsi. Ekspor impor. Jadi ketika misalnya hampir semua mahasiswa yang jurusan bisnis internasional itu ketika sudah akan menyusun skripsinya pasti pikirannya adalah transaksi antar negara, baik negara yang akan dijadikan objek itu sebagai eksportir atau importir. Jadi saya pribadi sebagai pelaku pada dunia itu sejak 2003 dan sekarang juga memiliki perusahaan forwarding misalnya, harus dipahami oleh kawan-kawan bahwa hampir mayoritas perusahaan ekspor impor yang ada di Indonesia itu hanya memiliki izin impor saja. Jadi jangan sampai kita ini menganggap bahwa ekspor impor itu sama saja, kemudian kita melakukan analisis dengan variabel lebih kepada transaksi atau kegiatan ekspornya, sementara objek yang akan kita gunakan sebagai penelitian itu adalah perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki izin ekspor misalnya. Nah, itu bisa bermasalah pada skripsi teman-teman. Jadi saran saya kepada siapapun yang program studinya adalah bisnis internasional, ketika teman-teman akan meneliti tentang bisnis ekspor impor, maka lebih fokuskanlah pada kegiatan impor. Karena memang negara kita ini adalah negara importir. Yang kita ekspor ke luar negeri sangat terbatas sekali, dan itu hanya menjadi wilayah-wilayah komunitas tertentu, perusahaan tertentu.
Tapi untuk importir itu hampir semua perusahaan freight forwarding itu fokusnya di sana. Dan perusahaan ekspor impor yang perlu teman-teman pahami juga adalah fungsi dia itu hanya sebagai perantara, sebagai mediator dari eksportir dan importir. Makanya dalam istilah formalnya di dunia kepabeanan itu disebut sebagai perusahaan custom clearance, di mana perusahaan custom clearance ini hanya bertugas membantu perusahaan importer itu untuk mengurus seluruh dokumen termasuk administrasinya, sehingga yang dia jual adalah jasa. Jadi hati-hati teman-teman dalam mempositioningkan perusahaan ekspor impor dan eksportir maupun importir. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Dan sekali lagi tetap semangat dalam menyusun skripsi kalian. Banyak sekali isu-isu menarik yang berkaitan dengan bisnis internasional itu, tidak hanya ekspor impor. Misalnya sekarang ada isu-isu cryptocurrency, sehingga proses perdagangan itu bisa dilakukan melalui mata uang yang baru menurut kita semua saat ini, baik itu bentuknya Bitcoin, kemudian macam-macam ya, dan transaksi itu sangat mudah dilakukan. Tapi ketika misalnya isu yang ingin kita analisa pada penelitian kita itu lebih kepada apakah ada pelanggaran-pelanggaran pada transaksi ekspor impor, pada mekanisme pembayaran dan seterusnya, itu juga menarik. Jadi kebijakan perpajakan misalnya, hampir semua perusahaan itu selalu berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin. Ya, apalagi transaksinya besar dan transaksi antar perusahaan-perusahaan besar yang tidak di satu negara misalnya, itu pasti mereka itu potensi untuk melakukan kecurangan. Nah, riset itu bisa menarik ya ketika yang akan kita lihat bagaimana strategi pemerintah misalnya dalam melakukan pencegahan ya, dalam melakukan memberikan kebijakan sehingga pendapatan negara melalui pajak dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu tidak terserap secara maksimal karena adanya kecurangan-kecurangan dari pelaku atau oknum-oknum yang biasanya perusahaan besar yang memang tidak mau untuk membayar pajak. Entah itu istilahnya tax avoidance, artinya menghindari pajak kan. Dengan strategi misalnya sekarang yang kita kenal dengan transfer pricing. Jadi kalau saya punya perusahaan di Indonesia, biar gak kena pajak, biasanya saya membuka cabang perusahaan saya itu di Singapura. Dan di Singapura dengan nama yang sama, sehingga ketika ada uang yang cukup besar, biar perusahaan saya yang di Indonesia ini tidak kena pajak, maka dananya itu saya bisa kirim ke perusahaan saya yang di Singapura. Atau misalnya ada perusahaan yang ingin, ada orang atau perusahaan yang ingin investasi di perusahaan kita, itu ada persentase pajak yang harus dibayarkan kepada negara, tapi karena persentasenya lebih besar, walaupun itu bentuknya investasi, tapi dalam dokumen atau laporannya dibuat sebagai pinjaman misalnya, atau loan. Karena pinjaman atau hutang itu pajaknya lebih kecil. Jadi adanya praktek bisnis yang cukup menarik di era milenial, di era teknologi saat ini, berikut banyaknya potensi-potensi pelanggaran yang bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan termasuk oknum pemerintah misalnya, itu bisa menjadi isu menarik buat diangkat dalam penelitian teman-teman. Jadi tetap semangat, selamat menyusun skripsi tesis atau mungkin disertasinya. Dan saya pribadi welcome apabila teman-teman ingin melakukan diskusi lebih mendalam, terutama masalah ekspor impor, karena dunia itu secara akademis saya juga pelajari, tapi secara praktis saya juga menjalani perusahaan kegiatan bisnis tersebut sejak 2003 sampai sekarang. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.